يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وادعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وادعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم على إقامة الدين واصلح لنا من قبل الخير ويا خير ناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-mu'minina wal-mu'minat alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum jannat wa tawa'ada alladhina al-kafirina wal-kafirat anna lahum 'adzab wal-iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wattaquhu haqqa taqwa.
واتقوا الله سرا وعلانية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan akan pentingnya menguatkan iman di hati dan mempertahankan akidah di dada kita masing-masing agar terpatri dengan baik. Apalagi di era di masa-masa saat ini yang sering dan banyak sekali terjadi fitnah, ujian dan cobaan yang akan merapuhkan, melunturkan iman dan akidah kita. Dalam rangka menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cukup berat ini, mari kita terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan cara terus-menerus kita menjalankan perintahnya tanpa lelah, serta sekuat mungkin kita berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja Allah akan menempatkan kita nanti di tempatnya yang terpuji dan juga tempatnya yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salaha sa'iru a'mali kulli wa idza fasadat fasada sa'iru a'mali kulli ala wa hiya al-qalb. Kata Rasulullah bahwa ingatlah, sesungguhnya di dalam diri seseorang, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Manakala darah itu baik, maka akan mempengaruhi baiknya perangai dan sifat serta perilaku seseorang. Tapi manakala darah itu buruk, maka tentunya juga akan membuat seseorang itu buruk dalam tingkah laku, sifat dan perangainya. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan secara zahir bahwa hati yang dimaksud di situ adalah jantung. Jantung itu adalah pusat sentral sehatnya seseorang. Jantung itu adalah pangkal untuk menyalurkan darah ke semua pembuluh darah. Seseorang yang mempunyai jantung sehat maka tentunya akan membuat raga dan jasmaninya dia sehat. Begitu juga seseorang yang jantungnya sakit atau tidak sehat, maka akan mempengaruhi tidak sehatnya dan sakitnya seluruh anggota tubuhnya. Oleh karena itu maka begitu penting bagi kita untuk merawat dan menjaga jantung kita, tentunya dari faktor-faktor makanan dan minuman yang sekiranya merusak dan mengganggu akan kesehatan jantung. Kalau kita tinjau dari sisi agama, bahwa yang dimaksud al-qalb di situ oleh Rasulullah adalah hati. Hati kita yang ada di dalam dada kita masing-masing itu adalah tempatnya niat. Dan di dalam hati itu juga tempatnya segala macam sifat yang baik maupun yang buruk. Jikalau seseorang mempunyai hati yang baik, maka tentunya akan
mempengaruhi kebaikan perilaku dan sifat tingkah seseorang. Tetapi manakala seseorang itu mempunyai hati yang buruk, yang tidak baik, juga akan mempengaruhi tingkah dan perilaku sifatnya seorang. Ketika di dalam hatinya terdapat gumpalan penyakit-penyakit, kata Allah di dalam Al-Quran, baik penyakit kemunafikan, penyakit sombong, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit takabur, maka tentunya akan membawa dirinya juga menjadi orang yang sombong, ujub, riya, dan juga takabur serta munafik. Tetapi sebaliknya, ketika hati seseorang punya baik dan bersih, yang mempunyai hati yang beriman kepada Allah, hati yang lembut, hati yang tawadhu, hati yang tulus dan ikhlas, maka akan ternampak pada dirinya menjadi orang-orang yang baik, mempunyai perangai dan perilaku dan sifat yang baik. Oleh karena itu, maka juga begitu penting bagi kita untuk merawat hati ini, agar hati kita tidak terkotori dengan sifat-sifat yang buruk sehingga membuat diri kita juga buruk perangainya. Setidaknya menurut ulama ada 3 hal yang harus kita jaga, yang akan mempengaruhi buruknya hati, yang akan mempengaruhi keras dan kotornya hati. Yang pertama itu, kata ulama, irtikabun dzunubi wa lam yarju 'ala taubah. Yang membuat hati seseorang itu keras adalah irtikabun dzunub, yaitu melakukan dosa-dosa, kemaksiatan dan kesalahan walam yarju 'ala taubah, dan dia tidak bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pepatah bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan tergelincir kepada kesalahan dan dosa, baik itu secara zahir dan batin. Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan dalam hadisnya, kata Rasulullah, kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab. Semua anak Adam manusia ini pasti akan tergelincir pada perbuatan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan kesalahan itu adalah at-tawwab, adalah orang yang bersegera untuk menyesali perbuatannya, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah akan dosa-dosanya. Seseorang yang melakukan dosa ini, melakukan perbuatan kemaksiatan, itu ada orang yang segera menyesal akan perbuatannya, dan juga ada orang yang dia melalaikan akan dosa-dosanya. Bahkan dia merasa bangga dan senang ketika pada saat itu dia melakukan dosa dan kesalahan, baik secara zahir maupun secara batin. Padahal dosa-dosa yang dia perbuat itu akan membekas, memberikan bercak noda hitam di dalam hatinya. Seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifun, kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak seperti itu, kata Allah, bahkan akan membekas, memberikan bercak noda hitam ala qulubihim, atas hati-hati mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Jadi segala perbuatan dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di setiap saatnya, kalau kita tidak segera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka itulah nanti yang akan mempengaruhi hati kita menjadi hati yang keras. Ketika hati kita menjadi hati yang keras, maka tentunya kita akan semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin malas untuk beribadah kepada Allah. Malasnya kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal apapun itu ibadahnya, baik sholat tengah malam ataupun baca Al-Quran, terasa berat kita untuk baca Al-Quran. Itu dikarenakan dosa-dosa yang kita perbuat dan tidak kita sesali, dan kita tidak beristighfar kepada Allah, sehingga dosa-dosa yang kita perbuat itu membekas di dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi keras, hati kita menjadi hitam. Kata Imam Ghazali bahwa hati seseorang itu bagaikan kaca
yang setiap harinya tentunya selalu dihinggapi dengan debu. Manakala kaca itu tidak selalu kita bersihkan, dia akan terus dilengkapi dengan debu yang tebal, sehingga nanti tak akan nampak sifat daripada kaca itu, sehingga tidak bisa dijadikan kita sebagai cermin. Begitu juga hati seseorang. Setiap hari tak ada satupun orang yang tidak akan tergelincir kepada perbuatan dosa, baik kecil, sengaja ataupun tidak, zahir ataupun batin, pasti. Karena tidak ada satupun orang yang terjamin terhindar dari segala perbuatan dosa, kecuali para nabi dan rasul yang oleh Allah dijamin tidak akan pernah terlanjur kepada perbuatan dosa, karena sudah mempunyai sifat maksum minal dzunub, yaitu terpelihara, terjaga dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Tetapi kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, kata Allah di dalam Al-Quran, tentunya harus bisa menjaga sendiri. Pada saat kita melakukan tergelincir kepada perbuatan dosa, maka saat itu juga kita harus segera menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan kalian seharusnya bersegera, kata Allah, untuk menuju ampunan Allah dan untuk menuju jalan surganya Allah, yang mana surganya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Allah peruntukkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi Allah pun juga menyuruh kita untuk menyegera bertaubat, menyesal, beristighfar terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Itu yang pertama menurut para ulama. Ma'asyar muslimin wal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan yang kedua adalah perbuatan yang akan memberikan pengaruh kerasnya hati. Itu ada al-amalu bi ghairi ikhlas, beramal tetapi tidak karena Allah, beramal tetapi tidak ikhlas. Sebanyak apapun amalia dan ibadah kita yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, tetapi tidak didasari karena Allah, tidak didasari karena ikhlas, maka semuanya itu hampa bagaikan debu, kata Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru akan memberikan pengaruh kerasnya hati pada seseorang yang dia beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang beramal tidak karena Allah, ketika nanti di padang mahsyar itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, maka dia oleh Allah akan ditolak dan bahkan akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsinya, kata Rasulullah bahwa ada 3 golongan kelak nanti di padang mahsyar yang dia datang di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, tetapi kedua-duanya ditolak oleh Allah dan hanya satu saja yang diterima, yaitu orang yang ikhlas. Kata Rasulullah, ketika Allah memanggil seseorang itu, ya ibadi bi'izzati wa jalali ma turiduna an ta'budunani fid dunya, wahai hambaku, demi keagungan dan kemuliaanku, sebenarnya apa tujuanmu, maksudmu beribadah, beramal kepadaku di dunia? Golongan yang pertama dia menjawab, ya Rabbi bi'izzatika wa jalalika na'budu ilaika bi'iyya. Wahai Tuhanku, demi keagungan dan kemuliaanmu, ternyata aku beramal beribadah di dunia dulu itu riya, karena ingin pamer, dipuji seseorang, biar dibilang hebat. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada malaikat pada saat itu? Ya malaikati bi'izzati wa jalali intaliqu hadza ilan nar. Wahai malaikatku, demi keagungan dan kemuliaanku, maka lemparkan orang ini ke neraka. Li'anna amalahu lam yanfa'alayya, karena amalnya sama sekali tidak bermanfaat untukku. Akhirnya orang itu oleh malaikat dilemparkan ke neraka. Dia yang merasa di dunia banyak amal, banyak beribadah, tetapi ternyata amal dan ibadahnya itu tidak karena Allah, tetapi karena ingin dipuji orang lain karenanya. Kemudian Allah, kata Rasulullah, memanggil golongan orang yang kedua dengan panggilan yang sama dan pertanyaan yang sama. Ya ibadi bi'izzati wa jalali ma turiduna an ta'budunani fid dunya. Wahai hambaku, demi keagungan dan kemuliaanku, sebenarnya apa maksud dan tujuanmu beribadah kepadaku di saat kau hidup di dunia? Kemudian golongan yang kedua ini menjawab, wahai Tuhanku, ternyata aku menyembah kepadamu
liyastaqiluna bihin nas, hanya ingin memanfaatkan manusia, biar mereka mendukung aku. Dikala aku ingin untuk mendapatkan sesuatu dari kekuasaan, maka baru saat itu saya beramal menyumbang segalanya untuk mereka agar mereka mendukungku. Maka Allah pun juga memerintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini ke dalam neraka. Kata Allah, ya malaikati intalidu hadza ilan nar li'anna amalahu lam yasqut ilayya. Wahai malaikatku, lemparkan juga orang ini ke neraka karena amalnya tidak sampai kepadaku. Akhirnya orang ini dilemparkan juga oleh Allah ke dalam neraka. Dan Allah memanggil golongan yang ketiga. Kata Allah, wahai hambaku, demi keagungan dan kemuliaanku, sebenarnya apa tujuanmu dulu waktu hidup di dunia beramal beribadah kepadaku? Maka golongan yang ketiga ini yang selamat, karena dia golongan yang ketiga itu beramal betul-betul karena Allah, sehingga dia menjawab, ya Rabbi bi'azzatika wa jalalika, demi keagungan dan kemuliaanmu, na'budu ilaika kama amartani, aku menyembah kepadamu sebagaimana yang kau perintahkan, itu ikhlas karenamu. Maka apa kata Allah? Sadaqa abdi, benar hambaku ini. Ya malaikat intalidu hadhil jannah, wahai malaikatku, kata Allah, antarkan orang ini ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Begitu pentingnya kita untuk ikhlas dalam beramal. Memperbanyak amal di dalam kehidupan ini adalah merupakan satu sifat yang baik, akhlak yang baik. Tetapi yang lebih baik lagi, amal yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, baik vertikal kita pada Allah, ibadah mahdhah, maupun secara horizontal, secara sosial, itu haruslah didasari karena Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat nanti di akhirat. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah digolongkan orang-orang ikhlas dalam beramal. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم يا دافع البلايا دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والطاعون والجن والبراس والشدائد والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من قريتنا هذه خاصة ومن سائر القرى المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله